Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terkait tugas monolog fungsi paralegal dalam sidang pemeriksaan tindak pidana narkotika di pengadilan negeri. Terkait adanya dasar-dasar hukum pemeriksaan sidang tindak pidana narkotika di pengadilan negeri, ada dua fungsi paralegal, yakni paralegal yang bekerja buka kantor mandiri ialah yang bekerja independen dan menawarkan bantuan hukum kepada klien tanpa pengawasan langsung dari advokat, serta membantu tugas administratif dan teknis dalam hukum dan tidak boleh memberi nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan. Sedangkan paralegal yang bekerja di bawah advokat itu bekerja di bawah pengawasan advokat atau firma hukum dan membantu tugas advokat dalam persiapan kasus, penelitian hukum, dan tugas administrasi, namun tidak memiliki kewenangan memberi nasihat hukum secara independen atau mewakili klien di pengadilan. Saat bacaan surat dakwaan dari penuntut umum, maka tugas masing-masing paralegal mandiri dan di bawah advokat itu berbeda, di mana paralegal mandiri harus lebih lengkap dan mendetail. Salah satu contoh seperti antara lain misalnya untuk paralegal mandiri mencatat semua poin yang dibaca serta fakta-fakta yang diajukan termasuk pasal-pasal hukum yang dilanggar serta argumen dari penuntut umum. Sedangkan paralegal di bawah advokat berkonsultasi ke advokat untuk strategi pembelaan yang akan diambil atas surat dakwaan. Poin yang kedua, paralegal mandiri itu melakukan identifikasi inkonsistensi atau kesalahan faktual yang mungkin ada dalam surat dakwaan. Sedangkan paralegal di bawah advokat bertugas menyiapkan dokumen tambahan untuk pembelaan termasuk bukti dan saksi yang akan dihadirkan di bawah advokat dalam analisis bacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Saat pembacaan eksepsi atau sanggahan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya jika ada, masing-masing fungsi paralegal saat pembacaan eksepsi baik saat persiapan sebelum sidang, saat selama pembacaan eksepsi, dan saat setelah pembacaan eksepsi. Salah satu contoh antara lain untuk paralegal mandiri saat persiapan sebelum sidang ialah membantu terdakwa dalam mengkaji dan memahami dokumen eksepsi serta argumen yang akan diajukan dan memastikan semua bukti dan dokumen pendukung telah disiapkan. Sedangkan paralegal di bawah advokat memastikan semua dokumen terkait eksepsi sudah disiapkan dan dikaji termasuk dakwaan, bukti, dan argumen yang akan diajukan serta berkoordinasi dengan advokat untuk strategi dan poin-poin utama eksepsi dengan memahami argumen hukum yang akan diajukan dan seterusnya, di mana ada 7 poin untuk paralegal di bawah advokat dan ada 6 poin yang wajib dilakukan paralegal mandiri dalam eksepsi baik saat persiapan sebelum sidang, saat selama pembacaan eksepsi, dan saat setelah pembacaan eksepsi. Begitu juga untuk tanggapan penuntut umum atas replik atau jawaban penggugat baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya jika ada, di mana masing-masing ada 7 poin yang harus dilakukan untuk paralegal di bawah advokat dan ada 6 poin yang wajib dilakukan paralegal mandiri dalam replik baik saat persiapan sebelum sidang, saat selama pembacaan replik, dan saat setelah pembacaan replik, yang kemudian dilanjutkan tanggapan terdakwa atau penasihat hukumnya atas tanggapan penuntut umum atau duplik, yaitu jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat, di mana sama-sama ada 7 poin yang harus dilakukan baik oleh paralegal mandiri maupun paralegal di bawah advokat. Sidang kemudian dilanjutkan setelah duplik oleh pembacaan putusan sela oleh majelis hakim atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Di sini juga sama-sama ada 7 poin yang harus dicatat dan dilakukan oleh paralegal baik secara mandiri maupun paralegal di bawah advokat. Jika eksepsi ditolak, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Saat sidang dilanjutkan ke pembuktian, baik saat persiapan
maupun selama persiapan dan setelah persidangan pembuktian dilakukan, itu juga ada 7 poin yang harus dicatat baik oleh paralegal mandiri maupun paralegal di bawah advokat, yang kemudian dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi dimulai dari saksi korban dan saksi meringankan hingga saksi ahli, juga pemeriksaan barang bukti dan terdakwa. Kemudian pembacaan sidang pledoi atau pembelaan diri yang bertuju untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, dan seterusnya sampai dengan pembacaan replik oleh penuntut umum sebagai tanggapan pledoi, serta pembacaan duplik oleh terdakwa dan penasihat hukumnya sebagai tanggapan replik penuntut umum, lalu pembacaan putusan majelis hakim yang mana hanya pengacara yang mempunyai izin dan mewakili klien dalam persidangan, sedangkan paralegal tidak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.